warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara praobservasi dengan salah satu rekan sejawat saya, ada Ibu Yusnaini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah Nah, sehat. Ibu Yusnaini adalah salah satu wali kelas 2 ya Bu ya? Iya. Ya, dalam hal ini akan menjadi rekan sejawat saya dalam proses observasi nantinya di kelas 2 yang akan saya wawancarakan pada hari ini. Ibu, boleh saya minta waktu sebentar? Saya wawancara ya Bu ya, terkait observasi pembelajaran Ibu. Nah, dalam hal ini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, pra-observasi. Kita akan melakukan wawancara seperti saat ini, kemudian ada observasi nanti di mana saya akan mengamati Ibu mengajar, kemudian nanti yang terakhir ada wawancara pasca observasi. Nah, dalam hal ini tujuan observasi kita adalah supaya nanti Ibu dalam mengajar itu lebih siap ya dalam perencanaannya, kemudian harapannya supaya yang Ibu ajarkan itu bisa diterima dan bermanfaat untuk anak didik atau untuk murid-murid. Baik Ibu Yusnaini, SPDSD, langsung saja Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, anak ini mempelajari tentang arti dan makna dari 5 simbol dari Pancasila. Nah, tujuan ini Pak, yang pertama, anak itu bisa memahami tentang makna daripada 5 simbol Pancasila. Yang kedua, tujuannya adalah yaitu siswa itu bisa menjelaskan dan menghubungkan dari 5 simbol Pancasila ini. Oke, berarti ada 2 tujuan Ibu ya Iya. dalam pembelajaran yang ingin dicapai ya, yaitu yang pertama arti 5 simbol dari Pancasila itu ya, anak-anak bisa memahami dan mengerti arti dari 5 simbol itu. Kemudian yang kedua bisa menghubungkan dan menjelaskan ya Bu ya antara 5 simbol tersebut. Baik Ibu, kemudian pertanyaan kedua, area pengembangan yang ingin Ibu lakukan terhadap siswa. Area perkembangan yang ingin saya jelaskan kepada siswa yaitu bagaimana anak itu bisa menerapkan simbol-simbol dari nilai Pancasila itu baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Oke, ya berarti area pengembangannya agar siswa bisa menerapkan ya Bu ya, mengaplikasikan 5 simbol Pancasila dalam baik di sekolah maupun di keluarga atau di masyarakatnya ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan ketiga ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu nanti, model pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan atau yang Ibu terapkan terhadap anak didik Ibu? Kalau untuk model pembelajaran Pak, di sini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning Pak. Discovery Learning. Oke. Maksudnya di sini anak akan menemukan wawasan baru yang bersifat lebih mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke. Model pembelajaran Discovery Learning ya Bu ya. Iya. Anak-anak bisa menemukan wawasan baru ke arah yang lebih baik gitu ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran yang Ibu terapkan. Strategi pembelajaran ini di sini saya menggunakan berdiferensiasi. Artinya Pak, di sini anak dibagikan menjadi 3 kelompok. Yang artinya yang pertama bersifat auditori, yaitu bahwa siswa ini diperdengarkan penjelasan oleh guru. Ya. Yang kemudian visual.
visual ini, yaitu siswa ini diberi berupa benda-benda, Pak. Melihat Benda-benda, ya? Iya, melihat benda-benda tentang simbol daripada 5 simbol Pancasila ini, Pak. Yang ketiga yaitu yang berbentuk komunikatif. Artinya anak berkinestik, yaitu maksudnya membawa anak perubahan ke arah komunikatif yang kondusif, artinya yang ke arah yang lebih baik. Oke, berarti ada strategi pembelajaran yang Ibu terapkan berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini Ibu membagi anak-anak itu dalam 3 kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu mereka akan belajar sesuai kemampuan mereka. Ada yang auditori, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik ya Bu ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, media pembelajaran yang Ibu terapkan media seperti apa? Yang Ibu pakai, yang Ibu gunakan? Media yang saya gunakan, saya menggunakan media fokus. Karena nanti pada fokus itu akan ditayangkan Pak seperti benda ataupun benda berupa simbol daripada 5 lambang Pancasila ini. Kemudian nanti di situ akan saya tampilkan lagu-lagu yang berhubungan dengan daripada Pancasila. Nah, seandainya terdapat kendala Pak pada fokus, menggunakan fokus karena terjadi kendala, di sini saya akan menggunakan benda-benda. Oke, berarti medianya Ibu nanti gunakan fokus ya Bu ya. Kalau misalnya fokus ada kendala, biasa apakah ada listrik padam atau apa ya, Ibu ada solusi selanjutnya ya. Solusi selanjutnya menggunakan berupa benda-benda seperti ya, baik. Baik, Ibu, kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti untuk mengajar, media seperti apa? Kalau media Pak, saya menggunakan bisa jadi saya menggunakan buku atau gambar-gambar, nanti saya bagikan kepada anak-anak. Selain itu anak nanti bisa kita suruhkan atau kita bernyanyi bersama-sama anak gitu. Oke. Berarti medianya buku pembelajaran, kemudian ada gambar-gambar ya Bu yang diberikan kepada anak agar anak bisa mengerti, paham dan bisa melihat langsung ya dari gambar tersebut. Ya. Oke, baik Ibu. Kemudian selanjutnya penilaian atau evaluasi yang Ibu lakukan. Kalau untuk penilaian ini Pak, di sini saya mempunyai 3 jenis penilaian Pak. Yang pertama saya melaksanakan penilaian awal. Penilaian awal itu saya laksanakan yaitu pada waktu apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan disampaikan sekarang. Jadi di situ penilaian saya itu yang pertama. Yang kedua Pak, penilaian proses. Nah, artinya penilaian pada saat pelajaran sedang berlangsung. Artinya di situ saya bisa mengajukan pertanyaan kepada anak. Jadi anak bisa langsung menjawab. Kemudian penilaian akhir. Penilaian akhir ini Pak berupa latihan, evaluasi ataupun latihan. Nah, latihan itu ada yang berbentuk pilihan ganda dan ada juga yang berbentuk esai. Seperti itu Pak penilaian saya. Iya, baik. Luar biasa ya Bu, ada 3 penilaian yang Ibu sampaikan. Ada penilaian awal, kemudian ada penilaian saat proses sedang berlangsung, sedang belajar. Kemudian ada penilaian akhir ya, ada latihan, ada soal dan sebagainya. Nah, baik Ibu, kemudian nanti sasaran kelas sudah pasti kelas 2 ya Bu ya? Ya, kelas 2 Pak. Nah, kemudian hari pelaksanaannya nanti hari apa kita lakukan? Rencana hari pelaksanaan ini adalah tanggal 12 Pak. Tanggal 12? Tanggal 12 September 2024. Hari apa itu ya? Hari Kamis. Oke, berarti tanggal 12 September, tanggal 12 bulan 9 tahun 2024 bertepatan dengan hari Kamis ya Bu ya? Iya. Nanti di jam pertama, jam kedua, jam ketiga, Yaitu jam ke-4 dan jam ke-5. jam keempat dan jam kelima. Oke, baik. Oke Ibu, itu saja mungkin pertanyaan dari saya terkait wawancara pra-observasi. Semoga nanti observasinya berjalan lancar ya Bu ya, Ya, mudah-mudahan. di hari Kamis nanti. Sampai jumpa di hari Kamis nanti Ibu. Nanti saya akan mengamati Ibu mengajar
dari belakang sampai selesai. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Ya. Baik, itu saja wawancara kami pada hari ini terkait pra-observasi yang akan saya lakukan nanti bersama dengan Ibu Yusneni di kelas 2 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Demikian, sampai jumpa di observasi. Saya selaku pewawancara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace. Ayo menang, simbol panjang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Indonesia is the most beautiful land in the universe. mengenal simbol Pancasila. Nah, lambang negara kita mana? Pancasila. Simbol Pancasila. Nah, coba kamu sebutkan bunyi teks Pancasila. Ayo semuanya. Dengan serentak Pancasila. Gimana tempatnya? Dia nak percaya itu yang menerangi kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa bunyi teks Pancasila yang kedua? Bunyinya apa? Ya. Itu adalah siswa dari Pancasila yang kedua. Berikutnya, ini teks Pancasila yang ketiga. Semuanya keempat bunyinya ketika kita masuk ke kelas sebelum mulai pelajaran kita belum ada. Berdoa kita berdoa supaya apa? Supaya apa? Supaya kita berdoa kita minta kepada Allah supaya doa kita
Kalau menerima pelajar, ada yang memahami pelajar. Nah, kemudian penerapan yang kedua yaitu menjenguk teman yang sakit, ya Sih. So many Kalau colors. ada teman yang sakit, pergi kita sama-sama ya, kita kunjung dia, kita doakan teman kita. Nature is not just Sudah kita doa itu supaya apa lah? Supaya teman ya. Nah, yang ketiga apa lagi nak? Menghargai teman yang sudah berpuasa. Maksudnya menghargai teman yang melaksanakan puasa. Pada bulan Ramadan, umat Muslim melaksanakan ibadah puasa. Aira, jika ada teman kamu yang beragama Kristen, ya, mereka melaksanakan puasa tidak? Tidak. Nah, jadi mereka harus menghargai teman mereka yang sudah melaksanakan puasa. Contohnya apa? Tidak boleh makan, tidak boleh makan, atau tidak boleh minum di tempat teman yang sedang berpuasa. Jadi ulama ya, menerapkan daripada tidak Pancasila. Kemudian yang kedua tadi apa nak? Mencintai Pancasila. Kemanusiaan yang adil. Simbolnya apa nak? Simbolnya apa? Nah, apa simbolnya bisa? Simbolnya apa nak? Rantai. Nah, penerapan pada kita itu ada di Pancasila ini adalah menyayangi sesama menolong sesama kalau temannya tidak punya pensil. Apa ini kalau bukan ini? Kalau teman kita tidak punya pensil, kita meminjam. Ya, betul. Nah, contohnya ya. Kemudian selain menjenguk teman kita yang sakit, ya, nah, kita juga boleh membuat sumbangan. Sumbangan ini ada di sini kalau ada negara lain, musibah, banjir, ataupun misalnya teman kamu ada orang tuanya yang meninggal dunia. Nah, jadi kita harus membantu dengan cara Nah, yang berikutnya Pancasila yang berbunyi dari sila ketiga. Indonesia, ya. Kemudian, nah, simbolnya di sini adalah simbolnya di sini adalah adalah bermain bersama teman-teman, ya, tanpa membedakan beautiful land. Contoh di sekolah, misalnya di Jawa, di Melayu, di So many colors Iya. together. Di Jawa dan temannya dia maksudnya nama lain juga teman lain juga Indonesia is not iya ya kok apa ada membedakan karena Pancasila itu dengan
Halo, saya Ibu. Walaupun berbeda-beda bisa tetap bersama. Artinya walaupun kita banyak juga Indonesia ini tetap bersama. Ya. Nah, kemudian Nilai Pancasila yang keempat. Semuanya. Ya, kemudian simbolnya apa tenang? Ya. Jadi penerapan daripada ya sila keempat daripada Pancasila ini ya kita harus bermusyawarah. Musyawarah itu artinya gemar musyawarah contohnya di sekolah kita memilih ketua kelas. Ayo Arya, kita memilih ketua kelas dulu. Bagaimana cara kita memilih ketua kelas? Tentu dengan cara musyawarah atau voting. Kalau voting dengan cara pengambilan suara terbanyak. Contohnya seperti ini siapa memilih si Arya? Saya. Itu berapa yang banyak? Ya, Rina, ya, musyawarah itu. Ya, hanya tadi anak-anak menginginkan dua bulan, dalam menginginkan kita osis ya, dan sebagainya. Semua itu namanya ya kita memilih itu benar. Waktu semua itu harus dengan cara musyawarah. Dengan cara dan berikutnya yang berapa lagi nak? Yang kelima apa bunyi teks Pancasila? Penerapannya yaitu penerapan dari bunyi yang sama dari Pancasila itu kita harus belajar bersama. Ya ini apa nak? Belajar bersama. Apa lagi? Harus memuji hasil karya teman. Ya, contohnya apa? Ada pelajaran menggambar misalnya, ya, ada pelajaran menggambar, ya, kemarin gambarnya tukang bagus, ya, kamu terus kita cantik supaya dia lebih semangat, dia menjadi It's not just wonderful. Nah, ada pertanyaan? Oke, nah berikutnya ya. Sudah paham nak? Sudah paham? Yang disampaikan tadi sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kamu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini menjadi 4 kelompok. Dari kelompoknya lah. 4 kelompok. Kamu ulang lagi dengan perempuan. Ya. Ayo yang sini. Ya, isi biarkan saja. Berarti ada 4 kelompok.
Yang kedua ada gambar batu. Bunyinya apa? Bunyinya apa yang kedua? Ini dia.
Nanti kamu bilang di situ ada yang pertama yang misalnya pada ini contoh pada ini kita bareng pada ini ya simbol silang berapa yang kamu buat ya paham ya kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kelompok empat ya ini misalnya gambar bintang. Ini sila berapa berapa kita tulis di bawahnya ya. Ini kelompok mengajar. Oke, paham ya? Paham? Kelompok satu baca ini gambar apa? Gambar bintang kan? Ini simbol daripada sila. Sila berapa? Dia suka banyak. Dalam kelompok sama-sama ya. Ada sedikit batu ini. Ya. Jangan. Indonesia, the most beautiful land in the universe. Where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together. With an abundance of natural wealth. Wonderland.
Ambil nilainya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that linked together in many timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Daerah
where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. Bisa melaksanakan kegiatan PI 5 yang mana di dalam PI 5 ini ada kegiatan yang namanya pasti sebelumnya yang melakukan observasi adalah selaku dalam yaitu sebagai observer atau supervisor, dan yang diobservasi adalah ibu ini ya. Nah, observasi ini adalah tentang pembelajaran diferensiasi yang mana di dalam pendidikan itu disebut KSD, depositi, berbeda. Itu belajar ini untuk lebih jelasnya silakan Bapak Said untuk melanjutkan kegiatannya, yaitu pasca di sini penilaiannya adalah dengan coach. Bagaimana seorang coach ini membimbing seorang coachnya? Jadi di sini bukan coach ini dia tidak akan mencari kesalahan atau menghakimi, tetapi tujuannya adalah membantu. Coach tidak akan banyak bicara. Yang banyak bicara adalah coach sebenarnya ya. Nah, inilah penilaiannya di situ begitu. Kemudian harus jelas juga nanti ibu juga harus tahu apa namanya tujuan untuk kelas menggunakan diri seperti Assalamualaikum Ibu. Kan Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini saya minta waktu Ibu sebentar untuk saya lakukan wawancara pasca observasi, yang mana sebetulnya saya sudah mengobservasi Ibu di kelas hari itu Bu. Masih ingat Bu? Ya. Kemudian sebelumnya juga saya sudah melakukan wawancara pra observasi dengan Ibu di kantor hari itu ya. Ya, hari ini tindak lanjut dari kegiatan itu yaitu saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Dalam hal ini tujuan wawancara kita pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran ini ya. Kemudian bagaimana pembelajaran itu ke depan, kemudian kita refleksi mana yang masih harus kita perbaiki, kemudian mana yang sudah baik dan kita ya. Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Dia yang jawab ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi hari ini? Perasaan saya setelah saya merasa senang. Saya senang karena anak aktif di situ. Senang ya, karena anak juga. Nah, apa bedanya mengajar saat observasi dengan mengajar tanpa observasi? Perbedaannya sebenarnya perbedaannya sama, agak sedikit ada berbeda. Cuma sebenarnya senang juga di observasi. Senang karena apa?
Nah, nanti di situ kan kita bisa tahu juga Pak, di mana kelemahan kita setelah kita observasi. Kedepannya kita bisa memperbaiki. Jadi Ibu senang diobservasi ya Bu ya. Dengan diobservasi itu Ibu bisa mengetahui di mana kekurangan Ibu ya. Di depan bisa diperbaiki ya. Oke, baik. Oke. Nah, selanjutnya Ibu dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan waktu saya observasi itu, kira-kira menurut Ibu sesuai nggak yang Ibu laksanakan dengan yang Ibu rencanakan dalam FPP ataupun dalam tahapan-tahapannya itu sesuai nggak? Sesuai Pak, walaupun ada sedikit anak yang kurang memahami. Karena kendalanya Pak, di sini kan kita kan memang di situ anak ada yang aktif Pak, tapi ada sebagian kecil anak yang kurang aktif. Karena kendalanya di sini anak ada yang masih mengenal huruf. Jadi dalam menerima pelajaran itu agak canggung. Jadi dalam pelajaran itu ada kendala ya Bu ya, kendala terkait anak yang sama dalam prosesnya ya, ada yang sudah bisa, ada yang belum ya. Nah, untuk strategi pembelajaran Ibu kira-kira tercapai nggak? Pelajaran itu kan dibagikan beberapa kelompok Pak. Ini kan strategi yang bersifat diferensiasi Pak. Di situ kan anak kan dibagi beberapa kelompok. Nah, saya membagikan kelompok di situ Pak. Saya belum memahami apakah anak tersebut bisa dimasukkan ke kelompok auditori, visual atau komunikatif. Soalnya anak di sini kan seperti kalau visual kan anak nanti dibagi. Berarti Ibu belum bisa menentukan mana anak yang dibagi ke dalam kelompok visual, auditori, dan kinestetik itu ya Bu ya. Mungkin belum masih ada ya. Berarti Ibu masih butuh strategi untuk membagi lagi mana anak yang belum paham, mana yang sudah paham, mana belum, anak yang pandainya bisa dengan melihat ya. Nah, itu adalah kendala ya, kendala Ibu dalam pembelajaran. Hambatan ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan terjadinya kendala tersebut? Anak tidak bisa, Ibu tidak bisa membagikan anak ke dalam kelompok tersebut. Kendalanya pertama Pak, awalnya Pak, kita kan bagiannya sama rata. Tapi kendalanya di situ ada anak yang bisa membaca tadi Pak, bukan mengenal dulu. Jadi di situ kan anak kan agak ragu sebab kita menampilkan ini. Jadi kendalanya di situ Pak. Jadi kalau pada anak yang sudah belajar membaca, anak aktif Pak. Tidak bisa membagikan dengan anak yang tidak bisa membaca satu kelompok dengan anak yang bisa membaca itu dibedakan kelompoknya. Maksudnya jangan diacak. Awalnya Pak tujuan tulis termasuk itu Pak tidak diacak. Artinya ini anaknya ya karena ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Jadi kan anak yang belum kan jadi sama di Pak, jadi sama aktif kan karena ada temannya yang aktif di sebelah itu dia kan juga aktif masih dan utamanya seperti itu Pak. Kita tahu kenyataannya masih istilahnya yang anak yang belum bisa membaca itu masih apa? Itu masih ada ketiga. Jadi pertama tujuannya Ibu membedakan anak-anak itu ya, tapi karena supaya anak itu aktif ya dengan bergabung dengan yang bisa ini, jadi Ibu gabung dengan yang bisa bercampur gitu ya. Oke, supaya tujuannya aktif ya, tapi anak itu tidak mau aktif juga. Ada Pak, ada. Ya betul ya. Tidak semuanya.
dua orang anak. Kira-kira menurut Ibu itu kenapa tidak mau aktif anak-anak yang dua itu? Awalnya itu Pak, mungkin karena saat itu kan kita gabungkan karena masih aja, kita campur tentang yang remaja laki-laki juga bergabung dengan tapi bisa jadi ke situ Pak. Nah, sehingga kan solusi dari Ibu terkait anak-anak yang masih kaku itu mungkin beda dalam proses masyarakat, ada solusi nggak dari Ibu? Solusinya Pak, untuk ke depannya nanti setelah acara observasi kita nih Pak, saya nanti akan selalu membuat anak tuh istilahnya dalam kelompok. Tujuannya supaya yang pertama anak tidak canggung lagi apabila kita sering melaksanakan kerja kelompok. Dan kemudian secara khusus saya bimbing anak yang muda supaya kita bisa lakukan sama yang dan yang bagus. Tujuannya supaya anak itu Ibu akan sering-sering membuat kelompok ya Bu ya, supaya anak itu terbiasa belajar kelompok ya Bu ya. Kemudian juga Ibu membimbing secara khusus ya, supaya anak itu bisa lebih lebih pandai dan percaya dirinya bisa meningkat ya Bu ya, tidak canggung lagi terhadap kelompok. Baik, nah kemudian itu rencana Ibu ya Bu ya, rencana ke depan setelah observasi tadi Ibu bilang ya. Nah, kira-kira proses itu sudah Ibu laksanakan atau masih rencana? Kalau memang rencana, kapan kira-kira proses tersebut akan dilakukan? Adalah ini ya, nah, ini dalam pembelajaran sehari-hari dilakukan ya. Oke, nah setelah ini nanti Ibu bisa beritahu saya kalau memang anak yang dua tadi itu sudah mulai maju dia. Nanti Ibu bisa kasih tahu saya di kantor dulu, Pak, anak yang kemarin itu canggung, tidak mau bergabung di kelompok, sekarang sudah mulai aktif. Gitu. Nanti Ibu kabarin saya. Saya tunggu ya Bu ya kabarnya ya. Baik, terima kasih. Luar biasa rencana dia. Nah, terakhir ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait supervisi yang sudah kita lakukan? saya Pak setelah sampai di sini sebenarnya tadi karena di situ tidak setelah supervisi tahu saya Pak dengan kelemahan saya dalam proses belajar mengajar. Jadi ke depannya kita bisa meningkatkan lagi kemampuan kita. Anak-anak yang awalnya gini supaya lebih, maksudnya yang kurang aktif supaya lebih aktif. Kita harapan Ibu ya, dengan adanya supervisi ini kita bisa meningkatkan lagi potensi kita sebagai guru ya Bu ya dalam mengajar. Baik, semoga harapan Ibu bisa terwujud dan konsisten ke depan ya Bu ya dalam mengajar anak-anak itu selalu berpihak pada murid, kemudian ada pembelajaran yang berdiferensiasi, mana pembelajaran yang kita tahu di mana murid ya, ada murid yang mungkin dia suka dengan keterampilan, ada murid yang suka melihat audio, video, kemudian ada murid yang hanya suka mendengar ya Bu ya. Kemudian saya harap Ibu konsisten ke depan dalam mengajar anak-anak dan nanti kita bisa semuanya menjadi guru yang hebat ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tanyakan dalam wawancara kali ini. Semoga lebih kurang bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bagi saya untuk kedepannya kita berproses dalam mengajar dan mencerdaskan anak bangsa ini. Terima kasih Ibu. Yang pertama yaitu kemitraan. Kemitraan di sini berarti ada tujuan dilakukan oleh seorang guru. Kemudian seorang coach tidak menggurui atau memberikan saran
nasihat mereka berjawab pada saat ini pasaran di sini terus tidak menggurui ya, tidak menyalahkan bahwa kegiatan pembelajaran itu salah ya, seharusnya nggak seperti ini boleh ya. Nah, bagaimana lebih baiknya kegiatan itu sudah bagus, tapi alangkah baiknya mungkin ibu bisa melakukan ini. Saya yakin ibu bisa lebih baik dari ini afirmasi positif ya. Ini namanya pemikiran. Dia ada proses kreatif di sini. Percakapan berjalan secara dua arah dengan menggunakan jawaban dari bapak dan ibu dua arah ya. Tetapi seorang coach tidak banyak bicara. Yang banyak bicara adalah coach ya. Seorang coach lebih mengeksplor dirinya, lebih menceritakan kegiatan pembelajarannya, lebih menceritakan sisi-sisi positifnya ya. Mungkin dalam peraturan coach bisa terbuka kalau saya di sini harus berani mengakui kesalahannya seperti apa sehingga nanti ada perbaikan bukan dari coach tapi perbaikan ada dari coach sendiri. Nah misalnya contoh ini anak-anak kami kurang aktif ya, seorang coach tak perlu memberikan solusi ya, seorang coach memacu kira-kira ibu punya cara nggak selain ini supaya anak ini lebih bisa berkonsentrasi dan sebagainya. Ada sifat cara apa cara itu harus kemudian mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan berjawab dan jadi seorang coach di sini selain mendengarkan juga merangkum apa yang sudah disampaikan sebagai bentuk catatan-catatan sudah dilakukan. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Maksudnya apa? Pertanyaan menggali itu adalah pertanyaan yang aktif. Maksudnya gini, jawabannya bukan hanya satu, bukan hanya ya dan tidak. Kalau jawabannya cuma apakah ibu senang hari ini? Jawabannya ya senang. Selesai. Pertanyaannya, bagaimana perasaan ibu setelah ibu melaksanakan? Ya. Kemudian kompetensi percakapan bukan hanya begitu kita afirmasi, tetapi harus ada tindak lanjutnya. Ya, tadi saya belum melihat tentang capaian beberapa persen. Menurut ibu, itu hanya mendengar saya senang, saya lebih mengetahui kelemahan-kelemahannya itu kita capai beberapa persennya tadi belum. Jadi misalnya kata 85, berarti itu kan belum optimal, ya kan? Optimalnya maksudnya apa? 100, dan 100 itu pun tidak sempurna. Ya 100 tidak sempurna, Pak. Mungkin saat ini kita mengatakan itu sempurna, tetapi di kemudian hari secara otomatis kalau merefleksikan diri kita sendiri kita akan terpikir, oh iya, seharusnya kemarin saya melakukan ini, seharusnya saya ini, seharusnya ini. Jadi begitu kegiatan sudah lewat baru kita terpikir, oh ternyata saya lemah di sini. Itu refleksi diri, ya. Kita berdiri di sini. Contoh, saya mungkin rasa ibu mungkin lebih dulu dari saya. Mungkin kalau dia bilang pernah pakai pomade, licin, itu udah merasa keren. Celananya yang bawah lebar, kita foto, itu keren sekali, udah mikir kemana-mana. Sekarang kita lihat, kalian foto saya seperti itu. Saya bisa, ternyata saya dulu seperti itu, ya, saya seperti itu. Seharusnya kita saya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya yang menjadi guru terbaik itu bukan saya bukan ibu. Yang menjadi guru terbaik adalah pengalaman. Kita adalah aktor yang memberikan pengalaman kepada anak.
Pengalaman itulah yang akan menjadi pembelajaran. Jadi kita sebagai guru adalah akan ikut jadi pengalaman pulang. Kemudian kita selalu merefleksikan diri dari hari ke hari. Kita sadar atau tidak sadar kita merefleksi. Makanya ada mengatakan pembelajaran. Berarti maksudnya gitu, kita belajar sepanjang hayat ini, kita sekolah terus kuliah sampai tua. Belajar sepanjang hayat ini. Jadi saya mengajar seperti ini. Besoknya saya berhasil, coba saya buka metodenya, polanya. Oh ternyata lebih berhasil ya, tapi belum optimal. Coba saya perbaiki lagi. Sampai di kemudian saya ternyata pembelajaran saya kemarin yang saya merasa sudah baik, ternyata begitu saya melihat pembelajaran orang lain masih kurang jauh. Inilah kita terus belajar mengembangkan diri ini harusnya tadi juga disampaikan oleh Pak saya. Bagaimana cara itu dilakukan dengan diri uang itu kan diri. Nah, ini kan pengembangan diri dengan banyak membaca dan sebagainya. Jadi tadi belum tentu di kelas pembelajaran juga seorang guru harus selalu melakukan pengembangan diri. Jadi karena pengembangan diri mustahil bisa menggunakan pelajaran karena pengembangan diri anak Anda ini sudah maju, kadang kita berharap begitu. Kadang-kala kita jalan sekarang, kalau kita hanya mengajar kita ceramah dan ini kalau kita pulang sudah pakai laptop, pakai laptop dan sebagainya, ke depan kita kalau hanya ceramah tidak kita dulu yang namanya muda, sedang, bukan sudah usia sudah sembuh, ya namanya kita terus di dunia pendidikan, makanya kita harus berangkat dan apapun kita yang punya kepala dulu dan kepala kita. Oke, itu kompetensi kemudian tidak lanjut. Nah, tidak lanjutnya setelah ibu melakukan pembelajaran dan sudah dilewati ini, kita tidak lanjutnya. Kemudian ditutup dengan percakapan kesimpulan dari PKD Jawa kesimpulan dari dan refleks. Oke, ya dengan memang berdaya sempurna. 100% itu pun belum sempurna. Mungkin sempurna di saat ini, sempurna menurut kita, tapi untuk orang lain belum tentu. Kita sekarang bisa mengelolanya kita sudah bagus ya, menurut kita sudah optimal, bahkan dapat juara satu. Tetapi di kemudian hari, sang penyanyi itu bisa mengevaluasi diri. Seandainya saya tadi direknya saya buat tinggi sedikit, pasti lebih bagus. Padahal sudah juara satu loh, tapi dia merefleksi dirinya sendiri setelah selesai. Itulah yang namanya pembelajaran sepanjang. Mungkin itu mungkin ada refleksi atau pesan dan usaha itu. Coba kita begitu. Baik, Ibu, terakhir ini kita refleksi ya. Saya meminta dari Ibu merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini, refleksi dari Ibu sedikit. Baik, Pak. Sampai dari Pak ya. Yang pertama saya merasa senang. Saya bisa mempelajari, awalnya bisa mempelajari di mana kelemahan saya. Kemudian di mana saya harus lebih
memfokuskan kepada anak supaya anaknya lebih aktif, tidak misalnya secara kelompok tapi secara keseluruhan. Syukur saya Pak, saya berobservasi seperti ini. Dalam kekurangan saya bisa perbaiki. Sebenarnya proses observasi ini bagus sekali. Kalau observasi itu kita bisa menggali potensi kita ya. Nah, oleh karena itu harapan kita ini observasi ini bukan hanya kita lakukan sekali, 2 kali saja, karena ini juga proses untuk kita kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ada kekurangan, ada salah, tapi yang menilai kita itu orang lain. Nah, makanya begitu ada observasi kepala sekolah itu bagusnya kita diobservasi di sini. Bukan hanya observasi formalitas saja, observasi gitu ya. Kemudian ada langkah observasi yang tidak mungkin selama ini kita mengetahui observasi itu mengerikan, disalahkan kepala sekolah, karena itu salah. Nah, yang benar observasi itu seperti ini, ada percakapan sebelum observasi, kemudian seorang observer dengan objek perencananya pos dan porsi itu adalah mitra kawan ya, tidak saling menyalahkan tapi saling menguatkan, saling memberi penguatan ya, dengan kelemahan, kekurangan, saling memperbaiki. Itu nanti kalau ada teman-teman kita yang kita support, kita dukung ya lakukan observasi. Saya lihat selama ini sudah menakutkan. Ini sebenarnya Bu, saya observasi yang dunia kita ini, memang harus selalu observasi. Apalagi kita bersama sekolah, nanti apabila kita sudah jadi sekolah, maka kita akan mengobservasi dulu kita. Gitu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.